Guys, siapa sih di sini yang gak mau uang? Apalagi cara mendapatkannya hanya melalui internet saja. Yang notabene adalah seperti kita ini, umuran kita itu pasti punya jaringan internet itu. Entah itu misalnya nebeng wifi ataupun kita punya sendiri kuotanya. Coba bayangin kalau kita bisa mengolah kuota atau internet yang kita punya itu sebagai penghasilan, ya minimal penghasilan sampingan lah. Ya lebih baik lagi kalau penghasilan yang kita terima dari sebuah internet saja itu bisa mengalahkan penghasilan utama kita. Apalagi kita nih yang masih sebagai pelajar ataupun mahasiswa yang masih gencar-gencarnya, yang masih doyan-doyannya cari cuan untuk ya sekedar uang jajan. Tapi kalau misalnya uang jajan yang kita dapatkan dari internet itu bisa lebih besar, ya tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja kita lakukan. Nah, jadi untuk di video kali ini salah satu cara menghasilkan uang dari internetnya adalah saya menemukan sebuah website ataupun platform yang saya rasa itu cukup worth it untuk kita jadikan sebagai media untuk mencari cuan atau mencari dolar. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita buka browser. Teman-teman bisa pakai browser apapun itu, bisa pakai Google Chrome ataupun Firefox ataupun Opera Mini, apapun yang kalian punya, yang kalian install di laptop ataupun HP kalian ataupun device kalian, langsung saja kalian buka dan ketikkan saja namanya, websitenya adalah namanya project.co.id. Langsung saja kita browse ataupun enter. Nah, setelah itu kita pilih yang paling pertama ini teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini adalah salah satu tampilan dashboard yang akan kita nikmati untuk pertama kali kita membuka website project.co.id ini. Jadi untuk pertama first impression kita ketika kita membuka website ini adalah kita akan disuguhkan dengan beberapa tampilan yang sangat menarik seperti gambar orang astronot ini, kemudian ada di sini di bawahnya ada beberapa testimoni ataupun project-project yang disediakan atau dijembatani oleh project.co.id ini. Nah, bagi teman-teman mungkin banyak yang udah dengar tentang website ataupun platform ini, tapi ya kemungkinan ada teman-teman kita nih yang baru dengar ataupun yang baru tahu tentang project.co.id ini. Oke, jadi saya jelaskan secara singkat ya. Jadi project.co.id ini adalah salah satu platform ataupun website yang menyediakan jasa kepada kita nih sebagai freelancer ataupun pencari kerjaan sampingan. Jadi analoginya adalah project.co.id ini adalah salah satu perantara yang digunakan untuk para penyedia project ataupun pencari jasa di luar sana yang membutuhkan jasa-jasa untuk para freelancer seperti kita nih. Jadi mereka penyedia jasa dan kita sebagai freelancer itu akan diperantarai oleh project.co.id ini sebagai media jembatan untuk mempertemukan antara freelancer ke penyedia jasa di luar sana. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini pasti aplikasinya profesional karena sudah banyak testimoni-testimoni yang sudah diberikan oleh para penyedia jasa ataupun freelancer yang sudah memakai aplikasi atau platform ini. Oke, jadi langsung saja kita praktekkan untuk kita menawarkan jasa kita sebagai freelancer itu seperti apa. Tentunya kita harus mendaftar ataupun register terlebih dahulu untuk kita mendapatkan atau mengakses project-project yang ditawarkan oleh website ini. Kita scroll ke atas sedikit, di sini ada tombol register. Nah, jadi kita register atau daftar dulu ya tentunya. Kemudian di sini kalian masukkan aja email pribadi kalian ataupun email khusus pencari kerja teman-teman. Jadi ya terserah lah mau dicampur dengan email pribadi ataupun teman-teman mau buat email baru. Nah, oke teman-teman, setelah kita melakukan registrasi ataupun pendaftaran, maka otomatis kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Ini adalah salah satu cara untuk project.co.id untuk mengamankan akun kita atau untuk memverifikasi akun kita. Jadi di sini platformnya itu mengirimkan tautan yang dikirimkan ke email kita yang kita cantumkan di bagian pendaftaran tadi. Dan tugas kita kali ini adalah untuk mengklik link ataupun tautan yang telah dikirimkan project.co.id
project.co.id ke email kita tadi. Kita cek dulu ya di kotak masuk, kemudian kita klik link yang ada di sini untuk mengaktifkan. Di sini kan keterangannya belum aktif nih, jadi kita tugasnya untuk mengaktifkannya atau mengverify. Nah, setelah itu otomatis akun kita di project.co.id ini sudah aktif. Oke, setelah itu kita masukkan nomor WhatsApp atau nomor handphone kita nih. Nah, oke, setelah kita melakukan beberapa step tentang verifikasi, kita langsung aja ke menu project yang ada di sini nih. Nah, teman-teman, setelah kita klik project yang ada di tombol di sini tadi ya, maka otomatis tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah beberapa project atau pekerjaan yang disediakan dari project.co.id untuk kita. Untuk yang ingin sebagai freelancer seperti kita ya, kita bisa memilih salah satu project yang sesuai dengan hobi kita, yang sesuai dengan skill kita dan kemampuan kita. Karena ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan itu sejalan atau berbanding lurus dengan hobi kita, otomatis pekerjaan yang kita kerjakan itu bisa lebih enjoy lagi, kemudian nggak ada tekanan, pokoknya mudah lah. Pokoknya kalau teman-teman itu pinter milih project atau pekerjaan yang ada di sini itu sesuai dengan hobi teman-teman, pasti teman-teman akan enjoy ngejalaninya dan nggak ada beban sama sekali. Dan nilai plusnya lagi adalah kita bisa mendapatkan uang dari project-project yang kita kerjakan di sini. Oke, ketika kita sudah disajikan dan ditampilkan project-project seperti ini, silakan kalian cari di menu search yang ada di sini, kira-kira kategori atau kriteria apa yang akan kita cari untuk kita kerjakan di dalam project.co.id ini. Nah, saya sarankan untuk teman-teman misalnya untuk mendapatkan pekerjaan atau project yang mudah, itu teman-teman tulis penulisan ya. Kategorinya adalah penulisan. Biasanya kalau misalnya project-project yang berbau-bau tentang penulisan itu enggak susah-susah banget dan bisa dikerjakan untuk kalian yang notabene adalah masih pemula untuk pengerjaan project di platform project.co.id ini. Nah, setelah kita search tentang penulisan, otomatis di sini muncul beberapa project yang termasuk dalam kategori penulisan. Di sini yang pertama adalah jasa penulisan 15 artikel tentang desain dan branding. Nah, ini bisa kalian sesuaikan kira-kira mau yang mana. Nah, misalnya di sini kita ambil contoh untuk misalnya ya, kita ambil contoh tentang penulisan artikel dengan topik pendidikan. Oke, kita klik tentang penulisan artikel ini. Nah, kemudian ketika kita sudah mengklik project yang akan kita kira-kira yang akan kita apply, otomatis di sini ada muncul beberapa keterangan, lebih tepatnya adalah deskripsi tentang project yang akan kita kerjakan nantinya. Dan di sini penyedia project menyediakan beberapa keterangan tentang project yang akan mereka minta. Di sini saya sarankan untuk teman-teman yang mau mengerjakan sebuah project harus baca dulu tentang deskripsinya. Kira-kira deskripsi yang mereka minta ataupun permintaan yang mereka minta itu sesuai apa enggak dengan budget yang mereka berikan. Nah, di sini kan ada budget yang mereka berikan nih, marginnya adalah 110.000 sampai 150.000. Nah, kira-kira dengan budget segini dengan deskripsi yang ada di sini itu sesuai apa enggak, tingkat kesulitannya dan tingkat ketelitiannya dengan budget yang diberikan itu sesuai apa enggak. Nah, misal di sini ya, poin pertamanya adalah jumlah kata kurang lebih 750 kata per artikel. Kemudian topik yang ditulis seputar pendidikan. Kemudian batas waktu pengerjaan 12 hari di luar revisi. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri sampai selesai kira-kira cocok apa enggak. Dan di sini juga ada teknis pengerjaannya. 2 hari setelah ACC tidak ada progres akan diajukan pretest. Kemudian tutorial dan ketentuan akan diberikan setelah di ACC. Kalian bisa baca sendiri. Dan di sini ada catatan penting nih. Saat bid cantumkan harga ber-10 artikel dan cantumkan portofolio penulisan Anda untuk bahan pertimbangan. Nah, ini adalah catatan penting untuk kalian untuk mengapply sebuah project yang ada di platform ini. Kalian harus punya yang namanya portofolio. Jika kalian tidak punya portofolio, nah nanti akan kita bahas cara membuatnya. Minimal kalau nggak portofolio itu CV yang berisikan tentang pengalaman, skill atau jejak digital ataupun ya track record kalian selama kalian mengerjakan tentang penulisan ini. Kalian punya pengalaman apa sih gitu kan? Jadi kalian tuangkan, kalian catat di dalam portofolio semenarik mungkin untuk merayu penyedia project agar meng-approve lamaran kalian. Nah, oke. Jadi misalnya kita akan meng-apply project yang ini. Kalian tinggal klik place new bid yang ada di sini. Nah, setelah itu kalian isi form-form yang perlu diisi. Yang pertama adalah amount. Amount ini adalah penawaran budget kita terhadap penyedia project. Kira-kira
harga yang cocok untuk kita itu berapa. Nah, di sini kan mereka sudah menyediakan margin 110.000 sampai 150.000. Nah, kita pasang di sini kira-kira berapa. Nah, sarannya biasanya itu ketika kita pasang budget serendah mungkin, bahkan lebih rendah dari apa yang mereka tawarkan, biasanya peluang di approve-nya itu lebih besar, peluang diterimanya itu lebih besar. Tapi ya nggak terlalu kecil juga, nanti kalian rugi sendiri. Nah, misalnya di sini saya ambil nilai minimum dari margin yang mereka berikan, misalnya 110.000. Oke, selanjutnya adalah yang harus kita isi. Yang kedua adalah message. Message ini adalah deskripsi atau keterangan kita, kira-kira kata-kata yang atau kalimat yang bisa membujuk penyedia project agar mereka lebih aware kepada kita, lebih respect terhadap kita. Kira-kira kita itu lebihnya apa, kemudian kemampuan kita itu apa, skill kita itu apa. Jadi misal kita tuangkan di dalam message ini, kemungkinan besar mereka akan lebih respect ke kita dan kemungkinannya lagi kita bisa di-approve oleh mereka. Oke, di sini saya sudah menyediakan kata-katanya. Kalian bisa ikuti kata-kata atau kalimat yang saya berikan di sini. Nah, misalnya kayak gini ya. Lalu saya bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut dan saya akan mengerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mohon untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian berikut ini adalah portofolio saya. Nah, ini adalah nanti kita cantumkan di sini ya untuk portofolionya. Namun sebelum kita ke portofolio, hal yang penting berikutnya adalah kalian harus mempunyai sebuah blog yang akan kalian cantumkan beberapa kemampuan ataupun pengalaman kalian di dalam blog tersebut, dan linknya itu ditampilkan di dalam message ini. Nah, bagi teman-teman yang belum punya blog, silahkan kalian buat blog. Caranya itu sangat mudah. Teman-teman tinggal buka browser, kemudian ketik aja namanya Blogger. Setelah itu pilih yang paling atas ini ya. Nah, kemudian kebetulan saya sudah membuat Blogger. Jadi di sini saya hanya langsung bisa postingan baru ataupun postingan baru lah. Jadi untuk teman-teman yang belum punya Blogger, silahkan kalian lihat tutorialnya di YouTube, itu banyak, ataupun di Google itu banyak. Jadi di sini saya anggap kalian semua udah punya Blogger. Kemudian kalau kalian sudah punya Blogger, kalian tulis di sini postingan baru ya. Nah, di sini saya sudah memposting ini sebagai contoh aja. Misalnya di sini kalian tuangkan pengalaman ataupun tuliskan pengalaman, skill ataupun portofolio tentang kalian pernah ngerjain apa, pengalamannya seperti apa, kalian tuliskan saja di sini, cantumkan semuanya dengan semaksimal mungkin agar penyedia project akan semakin yakin terhadap kita dan kemungkinan besarnya kita di-approve untuk jadi freelancer mereka. Nah, misalnya di sini kita sudah berhasil membuat satu postingan, kemudian untuk mendapatkan link dari postingan kita yang telah kita buat barusan. Nah, caranya kita bisa klik langsung di sini logo mata, kemudian kita copy yang ada di atas ini ya, kita copy, kemudian kita balik lagi ke project.co.id, kemudian kita paste linknya di bawah ini. Oke, nah setelah message atau deskripsi ataupun kalimat-kalimat yang kita buat di sini sudah selesai, kemudian kita masuk ke attachment. Nah, attachment ini nantinya akan kita isi dengan dokumen portofolio yang kita sudah buat. Nah, bagi kalian yang belum punya portofolio dan cara buatnya itu masih bingung gimana, kalian gak usah khawatir. Di sini kita bisa membuat portofolio dengan cepat dengan platform yang namanya adalah Canva. Kalian langsung klik aja ya di browser kalian masing-masing. Nah, di sini saya sudah membuka Canva dan langsung disajikan dengan portofolio karena sebelumnya saya sudah membuka history tentang portofolio. Misalnya kalian di sini nampilnya masih random banget, kalian tinggal ketik di sini di kolom search, ketik aja namanya portofolio, kemudian klik enter. Nah, otomatis di sini ditampilkan beberapa template tentang portofolio yang akan kita pilih salah satunya. Nah, misal di sini saya memilih portofolio tentang ini. Misalnya ini hanya contoh saja. Nah, setelah kita klik template tentang portofolionya, silakan kalian ubah-ubah di sini, misalnya nama, kemudian kontak, kemudian identitas, pendidikan, kemudian keahlian. Di sini kalian sesuaikan dengan pribadi kalian masing-masing. Nah, saya anggap di sini sudah diubah ya untuk teman-teman. Misalnya di sini udah diubah sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Untuk mendownloadnya, kalian hanya perlu klik bagikan yang ada di sini, kemudian klik unduh yang ada di sini.
Kemudian di sini ada beberapa opsi untuk format portofolio yang akan kita dapatkan nanti ketika kita download di sini. Saya sarankan kalian memilih format PDF standar, dan juga di sini Canva sudah menyarankan untuk mendownload dalam format PDF standar. Jadi kita ngikutin aja ya. Kemudian kita klik unduh yang ada di sini. Oke, otomatis di sini masih proses ya. Nah, ini udah masuk nih. Kemudian kita balik lagi ke menu project.co.id di sini. Kemudian kita select file yang ada di sini. Kemudian kita masukkan dokumen portofolio yang sudah kita download tadi, yang sudah kita buat di Canva. Kemudian kita masukkan di sini ya. Di sini sudah terupload. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian mengisi captcha yang ada di sini sesuai dengan tulisannya. Setelah itu, selanjutnya adalah kalian klik place new bit yang ada di sini. Oke, ada salah penulisan captcha-nya. Oke teman-teman, jadi setelah itu otomatis apa yang kita ajukan sudah terkirim ke penyedia projectnya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah hanya menunggu kira-kira lamaran kita atau apply kita itu di approve atau tidak, diterima atau tidak oleh penyedia projectnya. Nah, biasanya notifikasinya itu akan dikirimkan melalui email. Jadi kalian pantengin terus email kalian yang kalian cantumkan di pada saat registrasi tadi ya. Jadi kalian lihat terus tuh kotak masuknya, kira-kira kalian diterima atau tidak. Nah, sambil menunggu di approve atau tidaknya, kalian bisa lihat-lihat lagi project-project yang lain yang kira-kira masih sesuai dengan kalian. Sambil menunggu, kalian bisa apply beberapa project yang masih berkaitan dengan hobi teman-teman. Jadi nggak hanya terpaku dengan satu project saja, karena bisa saja dari 10 apply yang kalian ajukan kepada penyedia project, mungkin hanya 1 atau 2 project yang mengapprove atau menerima lamaran kalian semua. Jadi jangan terpaku dengan satu project aja ya teman-teman. Jadi kalian harus terus apply beberapa project ya, masih berkaitan dengan hobi dan skill kalian masing-masing. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman tutorial dari saya untuk di video kali ini. Mungkin video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mungkin dari teman-teman semua masih bingung dengan caranya, bisa kalian pertanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.